Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurpadila dengan NIM 311181112 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya insya Allah akan sedikit menjelaskan mengenai evaluasi sediaan granul. Nah, untuk evaluasi sediaan granul itu sendiri, jadi disebut juga dengan evaluasi massa tablet atau granul. Nah, ini tuh dilakukan sebelum percetakan. Supaya apa? Jadi supaya ketika mencetak tablet itu tidak terjadi masalah dan dapat mengevaluasi tablet yang sudah dicetak nanti gitu. Terus, setiap pembuatan tablet itu harus dilakukan evaluasi karena untuk mendapatkan suatu sediaan tablet yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk evaluasi massa tablet, parameternya itu ada 5. Yang pertama ada uji kadar air, uji sifat alir, uji kompresibilitas, uji distribusi ukuran partikel, dan uji bobot jenis. Untuk yang pertama yaitu uji kadar air, jadi tujuannya itu untuk mengetahui kadar air yang tertinggal di granul, yang mana air atau uap lain yang terdapat di dalam serbuk dalam jumlah yang cukup banyak atau berlebih akan menyebabkan terganggunya sifat dari granul tersebut. Nah, untuk alat dan prosedurnya, jadi di sini menggunakan alat heating drying oven, dan untuk prosedurnya sendiri timbang 5,0 gram granul, kemudian dipanaskan selama 2 jam di dalam lemari pengering, jadi sampai bobotnya konstan gitu. Jadi pertama kita konstankan dulu si cawannya, setelah konstan baru kita tambahkan granul, terus kita oven, terus kita ukur lagi gitu berapa sih kadar air yang terdapat dalam granul tersebut gitu. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100. Nah, untuk W0-nya sendiri itu adalah bobot awal granul, jadi bobot yang ditimbang sebelum dilakukan pengeringan atau sebelum dilakukan pengovenan. Terus untuk W1 bobot setelah pengeringan atau setelah dioven itu berapa gitu, dikali 100%. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu tidak boleh lebih dari 2-4% gitu. Jika lebih dari itu berarti kadar airnya tinggi dan tidak bagus gitu. Nah, untuk yang kedua adalah uji sifat alir. Nah, uji sifat alir ini memiliki tujuan untuk mengetahui sifat alir granul yang nantinya itu akan mempengaruhi responsibilitas ruang kompresi pada pembuatan tablet dan akhirnya akan berpengaruh pada keseragaman bobot atau kadar tabletnya sendiri gitu. Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan metode corong, yaitu metode secara langsung. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu tadi menggunakan corong alat uji waktu alir, dan untuk persyaratannya 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik gitu. Nah, untuk metode sudut istirahat ini mempunyai nilai alfa ARCT garis miring di mana alfa 25 sampai 35 derajat. Itu artinya sangat mudah mengalir, 30 sampai 38 derajat mudah mengalir, dan 38 derajat kurang mengalir gitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri di sini ada video ya, jadi kita sambil melihat di video gitu. Nah, jadi yang pertama ditimbang dulu nih 25 gram granul, terus disimpan pada corong alat uji waktu alir ini dalam keadaan tertutup gitu ya. Nah, setelah itu diratakan, setelah dimasukkan ke dalam corong itu diratakan. Jadi si granulnya disimpan di corong, terus tunggu dulu sampai rata. Nah, kemudian nih yang tutup bawah, jadi harus berbarengan. Ketika tutup bawah dibuka, langsung nyalakan stopwatch gitu, langsung dicatat waktunya sampai si granulnya turun semuanya gitu. Nah, diulangi sebanyak 3 kali. Nah, kemudian untuk mengukur sudut istirahatnya itu dengan menghitung jari-jari tinggi dari tumpukan granul setelah metode corong. Nah, kemudian masukkan ke dalam rumus, akan didapat sudut alfa yang menentukan kecepatan alir dari suatu granul. Gitu. Nah, lanjut untuk uji selanjutnya yaitu uji kompresibilitas.
Nah, untuk uji kompresibilitas tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan granul untuk membentuk tablet dengan tekanan tertentu. Kompresibilitas biasanya disebut dengan indeks Kars yang dapat digunakan untuk menentukan sifat alir. Semakin besar nilai kompresibilitas menunjukkan bahwa granul itu memiliki sifat alir yang kurang baik gitu. Nah, untuk alatnya sendiri di sini menggunakan jolting volumeter. Untuk prosedurnya nanti ada video ya biar sekalian. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu V0 dikurangi V500 dibagi V0 dikali 100%. Nah, I-nya itu adalah indeks kompresibilitas, satuannya dalam bentuk persen. Terus untuk V0-nya itu volume granul sebelum dimampatkan. Dan untuk V500-nya itu adalah volume granul setelah dimampatkan sebanyak 500 kali ketukan, satuannya dalam mili gitu. Dan untuk persyaratannya sendiri, yaitu tidak lebih dari 20%. Nah, ini di bawah ada kolom mengenai indeks kompresibilitas beserta kategori laju alirnya. Kalau misalkan kurang dari 10% berarti istimewa, kalau misalkan 10-15% berarti dia baik gitu. Nah, ini adalah videonya ya, nanti kita putar. Nah, untuk uji kompresibilitas yang pertama ditimbang dulu nih 100 gram granulnya, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dicatat volume awalnya tuh berapa gitu. Kemudian granul itu dimasukkan ke dalam alatnya, dalam alat kompresibilitas nanti akan dilakukan pengetukan sebanyak 100 kali. Akan diketuk sebanyak 500 kali ketukan dengan alat uji, kemudian dicatat gitu. Nah, kemudian untuk granul itu kan nanti dimampatkan ya sebanyak 500 kali nanti kan oleh alat diketuk-ketuk. Nah, kemudian dicatat gitu volume sebelum dimampatkan dan volume sesudah dimampatkan. Jadi volume sebelum diketuk dan volume sesudah diketuk sebanyak 500 kali gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di videonya. Nah, akan diketuk sebanyak 500 kali gitu. Nah, selanjutnya ada uji distribusi ukuran partikel. Nah, jadi uji distribusi ukuran partikel itu tujuannya untuk melihat keseragaman dan ukuran granul yang dihasilkan. Nah, untuk alatnya sendiri kita menggunakan chip shaker. Dan untuk video prosedurnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama masukkan sejumlah granul atau sebanyak 100 gram granul. Terus kemudian disimpan nih di atas ayak, kemudian si ayaknya itu disusun mulai dari ayakan mesh 20 sampai dengan 100 pada alat chip shaker. Nah, kemudian ditutup, terus dirapatkan. Nah, kemudian tinggal ditekan tombol on off-nya gitu. Nah, setelah pengujian selesai nih, nanti masing-masing ayakan itu ditimbang kembali gitu dan dihitung berapa sih distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Itu satunya dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya ada uji bobot jenis. Nah, untuk uji bobot jenis ini tujuannya itu untuk mengetahui kemampatan campuran granul selama dikempa. Nah, untuk alatnya sendiri di sini menggunakan piknometer. Nah, ada 3 jenis. Ada bobot jenis nyata, ada bobot jenis mampat, ada bobot jenis sejati. Nah, untuk bobot jenis nyata, rumusnya bisa dilihat ya, P sama dengan W per V. Nah, jadi W itu bobot granul, P itu volume granul pada pemampatan. Untuk bobot jenis mampat Pn sama dengan W per Pn. Nah, untuk bobot jenis sejati, jadi A itu merupakan bobot piknometer kosong. Untuk B-nya bobot piknometer ditambah 1 gram granul. Untuk C-nya bobot piknometer ditambah 1 gram granul ditambah cairan pendispersi. Dan untuk yang D-nya bobot piknometer ditambah dengan cairan pendispersi.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi sediaan granul. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.